Shalom, salam damai kepada kita semua. Saya berharap saudara semua ada di dalam keadaan yang baik dan tentunya di dalam lindungan Tuhan. Saudara, ketaatan adalah tindakan dan kelakuan kita untuk mengikuti sebuah aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan itu dapat berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, yang berlaku pada suatu masa dan wilayah tertentu. Misalnya untuk orang Kristen kita taat pada hukum yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam bernegara di Indonesia semua warga negara tunduk pada Pancasila sebagai nilai-nilai dasar serta undang-undang negara yang berlaku dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Alkitab kita dapat belajar banyak tentang ketaatan. Ketaatan pada hukum Taurat, ketaatan pada hukum kasih karunia. Saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita akan belajar kepada Yesus yang taat untuk dibaptis oleh Yohanes. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 11 sampai 17. Ayat 11 berkata demikian, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudaraku, kita mengenal Yohanes Pembaptis. Dialah yang membaptis sebagai tanda pertobatan. Namun Yohanes Sang Pembaptis mengatakan tentang Yesus, bahwa Yesus yang datang kemudian daripada Yohanes, ia lebih berkuasa. Bahkan untuk melepas kasutnya, Yohanes tidak layak. Di dalam hal ini, Yohanes menyampaikan perbedaan status antara Yohanes sendiri dan Yesus. Walau Yohanes adalah pembaptis, tapi Yesus diakuinya sebagai yang lebih besar dan yang lebih berkuasa. Mari kita lanjutkan. Pada ayat 13, demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudaraku di dalam Tuhan, pada Matius 3 ayat 13 sampai 15 inilah, Yesus menunjukkan bahwa Yesus benar-benar rendah hati di dalam pelayanan dan kehidupannya. Yesus datang kepada Yohanes untuk menerima baptisan air. Dibaptis oleh Yohanes. Walaupun sebenarnya Yohanes menolak. Karena Yohanes mengetahui siapa Yesus di hadapannya. Yesus lebih besar dan lebih berkuasa. Di saat inilah Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa dia tunduk dan taat pada aturan. Yesus menghormati dan dengan rendah hati dan mau dibaptis oleh Yohanes. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudaraku dalam Tuhan, marilah kita meneladani Yesus. Mungkin berapa banyak di antara kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai tua-tua jemaat, sebagai jemaat Kristen yang punya jabatan di kantor, punya jabatan di masyarakat, dikenal oleh banyak orang karena suatu keahlian atau talenta tertentu, mungkin tidak mau merendahkan hati dan merasa sudah punya kedudukan yang tinggi. Saudaraku, marilah kita bertobat dan mengikuti sikap Yesus yang rendah hati untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudaraku, mari kita lanjutkan pada ayat 16.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Apabila saudara mau mendapat perkenanan atau kelayakan dari Allah, marilah kita dengan rendah hati seturut kehendak Allah. Bila kita ingin melihat langit terbuka bagi kehidupan kita, marilah kita tunduk dan taat pada perintahnya. Pada ayat 17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, perkenanan dan kelayakan ditentukan oleh Allah sendiri. Betapa bahagianya jika saudara sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya, mendapat penghargaan dari Allah. Akhir kata, saudara mungkin hebat. Mungkin saudara sudah menjadi pemimpin yang hebat dan luar biasa. Mungkin saudara telah memiliki status sosial yang dihargai oleh masyarakat. Marilah kita tetap rendah hati. Sama seperti Yesus. Dia mau tunduk dan taat. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudaraku, puji Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.